Kalau ditanya Jokowi setelah 20 Oktober akan bagaimana, apakah soft landing atau hard landing, saya mungkin mau berimajinasi dulu sedikit, barangkali nggak landing. Jadi pertanyaan soft atau hardnya mungkin belum akan kejawab. Kenapa saya bilang tidak landing? Tadi saya mau ngutip yang barusan disampaikan oleh Bung Faisal, karena ada Gibran di sana. Kalau memang harus pakai bahasa hard landing atau soft landing, ya pasti akan soft landing, gitu. Dari sisi formal pemerintahan, tetapi dari sisi akuntabilitas yang ada di publik, saya pikir dia akan meningkat semakin nanti jauh jarak dari tanggal 20 Oktober, semakin berakhirnya Jokowi di hari-hari ke depan makin banyak muncul orang-orang yang menjadi korban. 10 tahun ini bukan waktu yang sedikit, ini waktu yang cukup panjang. Itu satu. Yang kedua, di 10 tahun banyak orang bilang keagresifan pemerintahan Jokowi juga mirip seperti Orde Baru. Ya, di sektor ekonomi ada banyak praktek-praktek yang mengakibatkan orang kecil, orang di bawah itu menjadi korban. Dari sisi praktek politik dan juga hukum, banyak orang yang jadi korban. Saya kasih contoh nih dari sisi politik, Bang Karni. Menarik ya, beberapa hari belakangan ini Jokowi akomodatif terhadap, saya menyebutnya Prabowo Span. Jadi orang-orangnya Prabowo, keluarganya, ponakannya, atau orang-orang yang dikenal dekat dengan Prabowo, itu diberikan posisi-posisi yang hanya hitungan hari. Yang kalau saya mau bilang sebetulnya ya tunggu aja nanti waktu Prabowo dilantik biar Prabowo yang angkat. Tapi Jokowi sibuk, ya kan, membiarkan proses itu terjadi. Ekspresi di banyak teman-teman, anak-anak muda soal adili Jokowi. Saya pikir adili Jokowi adalah kata kunci untuk mengungkap. Dan ini adalah adili Jokowi ini sebetulnya ini kunci untuk masuk ke satu ruangan, ke satu perpustakaan yang perpustakaan itu memuat semua daftar pelanggaran atau kejahatan politik yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi. Nah, saya pikir buat rakyat, buat korban, kalau Jokowi bicara soal landingnya soft atau hard, buat warga mereka sedang siap-siap take off. Mereka sedang mempersiapkan kalkulasi-kalkulasi tersebut. Betul bahwa ada pernyataan, kita anggap betul Bang Faisal. Apa ada pernyataan tadi yang dikutip oleh siapa tadi ya, Bang Kodari atau Pak Panel tadi ya? Apa kalau ada yang cubit, kami akan maju ke depan, kira-kira begitulah ya. Prabowo bicara seperti itu atau di acara Gerindra itu. Kalau saya ingin meneruskan analogi itu, kalau memang cuma cubit, tapi kalau memang udah selengkat-selengkatan, kalau udah toyor-toyoran dan durasinya makin banyak, karena peristiwa-peristiwanya banyak, tadi saya mau mengingatkan, rakyat lagi persiapan untuk take off, ya, menempuh masuk ke satu pesawat untuk berangkat meminta pertanggungjawaban, meminta keadilan, minta dikembalikan hak mereka. Jokowi, Anda harus siap-siap bukan di tanggal 21 Oktober. Dia mungkin dapat jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden kan. Ya kan? Tetapi memori publik, kedukaan publik, dia tidak akan berhenti dan terobati ketika Jokowi dapat jabatan baru. Atau ketika Jokowi misalnya didukung oleh Partai Golkar, atau ketika Jokowi misalnya muter-muter ke berbagai tempat. Saya malah khawatir ya kalau Jokowi muter-muter atas nama bertemu dengan relawan di banyak tempat,
Justru menurut saya itu malah bagus. Sekaligus khawatir. Karena ketika dia datang, dia sudah tidak lagi presiden. Meskipun pas pampres masih melekat. Tapi dia bukan lagi presiden. Dan rakyat makin akan semakin mendatangi dia, mempertanyakan. Tapi saya juga pasti punya imajinasi, saya juga punya imajinasi tentang bagaimana dia akan menjawab. Dia akan bilang, itu bukan urusan saya mas. Ya kan? Tanya sama presiden yang baru.